Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengomentari dari statement yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ya dalam podcastnya di Ari Untung ya, di channel Cerita Untung. Dimana di sana membahas banyak hal ya, mulai dari Pancasila, kemudian medsos, kemudian perbandingan agama, sampai pembahasan mengenai nasab. Yang kemudian dalam statement mengenai nasab itu ya terserah. Masyarakat itu mau percaya kepada nasab kami atau silahkan. Mau tidak percaya dengan nasab Habib atau silahkan, karena itu adalah hak masing-masing. Cuman jangan sampai ada, dan dari kami ini juga itu tidak ada pemaksaan kepada masyarakat agar masyarakat itu mempercayai nasab kami. Begitu juga dengan orang lain. Itu juga tidak boleh ada pemaksaan yang tidak percaya dengan nasab kami. Tidak boleh ada pemaksaan kepada masyarakat-masyarakat yang lain, para kibin-kibin untuk tidak percaya kepada nasab kami. Nah, tentu hal ini ya, hal ini bertentangan dengan doktrin-doktrin yang biasa sudah disampaikan bertahun-tahun yang lalu, dan ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu tokoh saja, bahkan dari kalangan kibin itu pun juga seperti itu. Ya, coba kita simak bersama-sama ya, mulai dari statement yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ya, kemudian disusul oleh beberapa Habib yang lain, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya. Silakan. Bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, dan catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahli. Nah, soal habaib lah kita cakap. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, tidak ada masalah. Itu hak dia. Itu hak dia, nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib itu bohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini masyarakat palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye. Kalau ada orang nggak percaya, habaib itu karena bikin hati. Hak dia. Seperti itu sebenarnya. Sudah, Anda nggak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibin yang percaya, itu hak dia juga. Ya, mereka juga, betul. Kan perlu dikasih penyadaran, itu yang namanya kibin itu kan. Perlu dikasih penyadaran mengenai pergeseran atau upaya-upaya menggeser tradisi-tradisi masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal rotib haddad, kemudian rotib haddad itu menjadi amaliah mereka. Sehingga tradisi-tradisi yang sebelumnya yang didapatkan dari para leluhur orang-orang Nusantara itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Maulidnya itu pun juga berbeda, yang awalnya itu adalah Maulid Barzanji, kemudian digeser menjadi Maulid Simtud Durar, yang awalnya itu Maulid Ad-Daibai, kemudian jadi Maulid Simtud Durar, yang pada awalnya itu Maulid Al-Azab, itu berubah menjadi Maulid Simtud Durar, terus digemakan terus menerus, sehingga yang diperkenalkan itu adalah tokoh habaib, sehingga masyarakat itu ya secara langsung atau tidak langsung itu akan menerima bahwa tokoh yang yang berperan itu adalah para habaib, karena mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Sedikit demi sedikit. Nah, terus itulah yang upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu ya. Jadi tidak hanya soal nasab saja, tapi ada sejarahnya, ada pergeseran amaliyah, pergeseran akhlak yang pada awalnya tidak berani untuk mencaci maki kepada para ulama, para kiai. Sekarang dengan adanya mereka, para habib, kemudian berani untuk mencaci maki ulama, kan gitu. Dan ini fakta loh, fakta ini, khususnya di Banten itu ya. Lanjut. Soal kelas, soal hati kan kembalikan kepada bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, kita harus percaya karena Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini karena Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa.
Seringan itu. Sering banget. Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Ya. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Ya, bahkan Senokor-Gronya saja nggak percaya, LWC Vandenberg saja nggak percaya dengan nasabnya Habib itu. Apalagi Al-Irsya dalam kitabnya ya, baik itu yang versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab yang ditulis oleh Salah Al-Bakri, Salah Bakri Al-Yafi'i itu ya, Tarikh Hadramut Al-Mu'asir. Nah, terus. Banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Langsung duduk kembali lah. Sudah selesai. Jadi kalau saya nggak percaya, selesai. Terus fitnah gimana? Yang diambil itu dari kitab-kitabnya, ge. Habib yang bisa memberikan syafaat, Habib atau seorang kibin yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man robbuka, man nabiyuka. Itu dijawab dengan apa? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Man nabiyuka? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Lalu jawaban dari Munkar Nakir itu mengatakan kepada kibin, marhaban bika ya kibin. Wa marhaban bi Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Itu ada itu. Kitabnya ada. Bahkan dihapus itu kan. Dihapus dari kitab Al-Masyru' Ar-Rawi yang cetakan baru. Untuk cetakan lama dan manuskrip itu ada. Ya, begitu. Terus. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Kalau saya mau panggil Ustaz aja, silakan. Nah, jadi artinya sebenarnya persoalannya sederhana. Oh, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah. Kemarin kan kalau yang sebelumnya itu disebut tesis kandang kebo. Ini rada mending ini tesis doang. Nggak ada tambahan kandang kebo ini ya. Boleh. Lanjut. Lalu habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Jadi nggak sampai caci maki gitulah. Kan nggak pernah ada kata-kata go, blok, to, lol, nggak ada. Ba, bi, an, jing, nggak ada. Coba Kiai Imad misalkan kalau ceramah, apakah ada kata-kata itu? Mencaci maki cina. Gus Abbas misalkan, apakah ada kata-kata seperti itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan, siapa paksa. Seperti itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya, langsung buruk kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaci-maki, dituding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya. Jangan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fikih, tokoh yang nggak ada. Ya kan tinggal dibuktikan saja itu. Al-Imam Ubaidillah apakah tokoh fiktif ataukah tokoh yang historis? Simpel kan? Kalau memang tokoh historis, tuh buktikan. Kan imam begitu loh. Masa imam itu nggak ada datanya? Apalagi mujtahid mutlak begitu kan? Aduh, bahaya ini. Terus. Dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib Indonesia banyak menjadi antek Belanda. Habaib Indonesia. Usman bin Yahya, Abdurrahman Az-Zahir, Sultan Hamid Al-Qadri. Tuh, terus. Banyak yang ada namanya khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Terus seperti itu sih, semua percaya bongkar ya urusan masing-masing. Iya, urusan masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya mas. Tuh. Saya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan muslim mungkin dia nggak percaya kalau kita nggak ada masalah kan urusan. Dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi. Itu urusan dia. Yang penting jangan caci maki Allah, jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu penistaan, penodaan. Nah, kemudian berikut ini adalah upaya-upaya
upaya-upaya atau dari ceramah-ceramah Habib yang menunjukkan bagaimana ya secara sadar atau nggak sadar itu memberikan doktrinasi kepada masyarakat harus cintai habaib, harus percaya bahwasanya Habib itu adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Nabi, keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tapi bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Lah. Ya, kalau Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, Allah. keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Iya. Benci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Kasih mukmin cucu Nabi, maka siap-siap suul khatimah. Allah, suul khatimah ya. Nabi bersabda dalam hadis dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, bahwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi membenci Habib itu akan menimbulkan atau matinya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah, na'am. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi su'ul khatimah dan neraka. Ini cucu Nabi beneran ya? Mudah-mudahan Allah Ini mah cucu-cucuan. Ahli baiti, cintai keluarga Nabi, ajari anak kamu cinta sama keluarga Nabi, ajari. Ya. Didik mereka. Ya. Ya ikhwani, ahibbullah ma ja'altukum min ni'ami wa ahibbu li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah yang memberi nikmat semuanya. Cintai Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah. Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta sama Nabi. Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi. Allah. Kadzab man idda'a mahabbatan Nabi lakin yabghudhu ahli bait Rasulullah. Allah. Bohong orang kalau mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, masalah. Turunan Nabi itu wajib. Jadi kan apa namanya ahlul bait itu jangan samakan antara ahlul bait, makna ahlul bait, kemudian dzurriyyah dari ahlul bait. Kan beda. Jangan disamakan dong, jangan disamakan. Ini mah dengan PD-nya menyatakan diri bahwa para habaib itu adalah ahlul bait. Pada ayat misalkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Nah, itu ahlul bait yang mana? Begitu. Coba lihat bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat itu. Ya, jangan kemudian memberikan ya doktrin kepada masyarakat agar masyarakat itu percaya dan menyebut bahwasanya ahlul bait itu adalah kami. Nah, jangan. Karena ahlul bait itu lihat dulu maknanya, tafsirnya itu bagaimana. Ya. Wajib dicintai karena itu kita. Waman harabahum faqad harabani, waman adahum faqad adani, waman adani faqad adallah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi memusuhi aku, memusuhi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Kerabatku ya. Kalau qurba itu apa? Kedekatan, kekerabatan. Nah, cintailah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qurba dalam kekerabatan, mawaddah fil qurba, cinta dalam kekerabatan. Kok ini menjadi mencintai kerabatnya Nabi ini kan apa-apaan ini? Mending kalau dia itu kerabat beneran. Mending kalau dia itu adalah dzurriyyah beneran. Ini dzurriyyah-dzurriyyahan, cucu-cucuan ini namanya. Untuk membenci ahli bait Rasulullah, hati-hati. Ternyata terbukti ada habib palsu. Jadi gini loh ya, kalau habib palsu banyak yang ngaku-ngaku ternyata bohong itu ada. Itu dosa urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ada titik beberapa kejadian beberapa yang lalu, titik poin yang perlu kami hadirkan. Kok ada sebagian orang itu kalau sudah ada habib melakukan kesalahan itu langsung kok seneng banget. Kayak wah ini
Na'udzubillah. Anda sebenarnya nangis kalau ada dengar berita Habib. Kok malah kayak tepuk tangan? Wah. Kok kayak tidak ada kebencian dengan ahli bait Nabi ini. Makanya kayak sekarang itu kayak ada orang mencari-cari kesalahan Habib ini. Kalau ada Habib salah, wah langsung jadi kesalahan. Tuh Habib tuh Habib tuh. Apa ini? Jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli bait Rasulullah ya. Allah. yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada teladan kecuali miliknya Nabi Muhammad SAW. Yang menyakiti Nabi tidak bisa. Ya, jangan sampai melukai hati Nabi Muhammad SAW. Kebaikan Nabi banyak. Kalau orang kafir yang menyakiti hati Nabi, atas mereka memang tidak ada iman. Jadi muncul orang-orang tak sadar menyakiti hati Nabi Muhammad SAW, meragukan kalau Nabi nggak punya keturunan. Jadi nggak ada ya istilahnya yang menyatakan diri bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki keturunan. Beda persoalan ini, beda pembahasan ya. Jangan disamakan lah, jangan disamakan ya. Beda itu, beda. Nah, Perlu tahu supaya kita kadang salah keluarga Nabi, sebab biar kayak Pak Alimnya bila melawan keluarga Nabi berarti melawan Rasulullah. Melawan Rasulullah. Hati-hati kalau betul Habib, kalau termusuhi yang di atasnya. Perlu tahu. ngeri. Itu nggak tahu ya, sepertinya dari Banjar itu. Nah, kemudian di sini akan disusul dengan siapa? Dr. Ar-Razi Hashim ya. Kita simak. Nah, lanjut. Apa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul dajjal. Para pun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu dzurriyyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya Hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuh. Ada darah Rasulullah SAW. Kita bertemu Rasulullah itu. Oh. Ada seseorang itu menghina seseorang kecuali di hatinya ada kebencian. Lah. Wa ainus sukhti tubdi'u masawiya. Itu dalam ini biasa diangkat atau dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Dan pandangan dari keridhaan pada seseorang itu akan membuat pandangan itu menjadi tumpul sehingga kekurangannya itu akan tertutupi dengan sendirinya. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah, sementara pandangan yang berdasarkan atas kebencian itu akan memunculkan ya keburukan di matanya, dalam pandangannya. Nah, yang benci maka yang dia lihat pasti yang jelek. Baik pun dia tafsiri jelek. Maka nggak ada benarnya seseorang di hati orang yang membencinya. Seperti orang kalau udah cinta, apapun baik. Nah, pembahasannya ini di hati sini. Hadis. Jika seseorang itu benci, benci seorang mukmin siapapun itu, maka haram. Benci seorang mukmin haram. Karena orang mukmin saudara kita, al-mukmin akhul mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak iman kata Nabi. Seseorang artinya imannya tidak diakui sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia cinta dirinya. Artinya apa? Ya wajib cinta orang mukmin, haram membenci orang mukmin. Bagaimana jika mukmin itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Bagaimana jika orang mukmin itu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap suul khatimah. Allah suul khatimah. Siap-siap suul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar. Benar. Maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Allah. Ibadahnya semuanya tidak manfaat. Allah tidak manfaat ibadah. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari suul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah, Maka astagfirullah. cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi, suul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Nah, haram membenci orangnya. Nah, itu si Ali Jum'ah dalam doanya beliau sering mengatakan, ya Allah, tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku. Tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku, sehingga yang kita lihat dari ahlul bait semuanya yang indah. Maka dengan demikian mudah untuk kita cinta kepada beliau. Seperti halnya membenci ahlul bait tempatnya neraka dan suul khatimah, cinta ahlul bait mengundang husnul khatimah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai ahlul baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Allah. Nah itu ya teman-teman, bisa Anda simak sendiri sebagai sanggahan ya kepada Bapak Rizik Syihab yang kami ini tidak memaksa kepada orang lain, yang menyatakan bahwa kami ini tidak memaksa kepada orang lain untuk percaya nasab kami. Nah faktanya seperti itu ya, Anda simpulkan sendiri. Allahumma fiqil aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.